Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, Prodi PGSD kelas 1C. Nah, tujuan saya di sini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu sejarah, ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, psikologi, dan yang terakhir ilmu politik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu sejarah. Nah, yang pertama yaitu ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau. Nah, contoh ilmu sejarah ada dua. Yang pertama, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan yang kedua, teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, dan yang kedua saya akan menjelaskan konsep dasar sosiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan alam. Lingkungan alam adalah keseluruhan ruang yang ada di bumi yang terdiri dari air, tanah, udara, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Unsur-unsur kebudayaan ada 7. Yang pertama, sistem bahasa, dan yang kedua, sistem pengetahuan, dan yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem ekonomi atau mata pencaharian. Yang keenam, sistem religi. Dan yang ketujuh, kesenian. Berdasarkan benda peninggalan zaman prasejarah dibagi dua. Yang pertama, zaman batu, dan yang kedua, zaman logam. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi. Nah, masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, masalah dalam jual beli, tawar-menawar, ataupun ekspor-impor. Nah, pelaku-pelaku ekonomi dibagi menjadi 5. Dan yang pertama yaitu rumah tangga keluarga, dan yang kedua yaitu perusahaan, yang ketiga pemerintah, yang keempat masyarakat, yang kelima koperasi. Peranan pelaku ekonomi. Setiap negara mempunyai permasalahan ekonomi dan setiap negara mempunyai cara tersendiri untuk mengatasinya. Masalah pelaku ekonomi modern. Permasalahan ekonomi modern terdiri dari pilihan tentang barang dan jasa yang harus diproduksi, apa dan berapa yang harus diproduksi atau what, bagaimana cara memproduksi atau how, siapa pelaku ekonomi atau who, dan yang terakhir untuk siapa diproduksi atau how atau who. Nah, yang kelima saya akan menjelaskan tentang konsep dasar geografi. Geografi yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan persamaan dan perbedaan antar ruang di bumi. Geografi terbagi dua, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Contoh geografi ialah lokasi posisi sosial atau objek di permukaan bumi. Terbagi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Selain dari lokasi absolut dan lokasi relatif, ada juga keterjangkauan, pola, nilai guna, interaksi, jarak, diferensiasi,
Dan yang terakhir, keterkaitan ruang. Nah, itulah contoh dari konsep geografi. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi sosial. Di dalam konsep dasar psikologi sosial ada sikap hidup masyarakat yang diharapkan, seperti toleransi, yang kedua empati, dan yang ketiga inklusif. Nah, selain itu ada juga lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah hubungan timbal balik atau interaksi hubungan antara masyarakat dengan lingkungan. Pola perubahan sosial ada 5. Yang pertama, akulturasi. Yang kedua, asimilasi. Yang ketiga, difusi. Dan yang keempat, yang kelima, baruan atau inovasi. Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu politik. Nah, di dalam ilmu politik terdapat penjajahan Indonesia dan akibatnya. Yang pertama, karakteristik penjajahan Portugis. Dan yang kedua ada karakteristik penjajahan Spanyol. Yang ketiga ada karakteristik penjajahan Inggris. Dan yang keempat ada karakteristik penjajahan Belanda. Dan yang terakhir penjajahan Jepang. Akibatnya sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia di berbagai bidang kehidupan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang ideologi, dan yang terakhir bidang sosial budaya. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai pasca proklamasi, dan perjuangan diplomasi. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menguasai kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Perjuangan secara diplomasi. Contoh perjuangan secara diplomasi yaitu Perundingan Linggarjati, Renville, Roem-Roen, dan Konferensi Meja Bundar. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.